Halo Seraptobers, penampilan terbaru Mpok Eli lagi ramai jadi perbincangan nih. Di usia 55 tahun, komedian yang dikenal dengan gaya ceplos-ceplosnya ini akhirnya memberanikan diri menjalani operasi hidung sekaligus perawatan pada area kantung mata. Putusan tersebut langsung mencuri perhatian karena sebelumnya Mpok Eli dikenal sebagai sosok yang cukup berhati-hati kalau urusan mengubah penampilan. Menurut pengakuannya, sempat ditawari ke Korea untuk operasi tersebut, namun karena terlalu jauh, akhirnya tawaran tersebut tidak jadi diambil. Operasi itu bisa batal, cuma akunya nggak mau, karena kalau sana kejauhan, nanti nunggu di Indonesia. Woi, kesini woi, Indonesia aja. Kalau ada Indonesia, aku terima kebetulan temen aku punya rumah sakit. Bilang ke temen aku lagi bisa punya nomor yang ingat. Ada yang aku tolong dong dia tuh. Ini aja mau barter. Akhirnya aku rumah sakitnya di Jakarta sini selatan. Ya di sini aku datang ke sana. Ternyata bagus banget. Kliniknya bagus banget, aku terima karena kontrak. Pokoknya terserah pokoknya mau tanggal berapa, nunggu paling gak sih. Akhirnya aku dapat Dan salah satu hal yang membuatnya semakin yakin adalah melihat hasil perubahan dari artis Ria Ricis. Tampil semakin segar dan percaya diri setelah menjalani prosedur estetika. Dari situlah Mpok Eli mulai berpikir bahwa dirinya juga ingin tampil lebih maksimal. Bukan untuk menjadi orang lain, melainkan agar terlihat lebih fresh, lebih kencang, dan lebih percaya diri di depan kamera. Lanjut, terus hidung. Pertama, operasi ya. Kemudian nggak operasi cuma kalau tindakan operasi kan ini mata sampai mata kenapa tuh? Mata ditarik, itu udah 55 usia, mata udah turun, udah kendor, jadi kencengin ke atas. Bukan facelift ya, kalau facelift semuanya dong. Mungkin kalau aku facelift, orang nggak kenal aku nanti takut. Awal takut sih kalau operasi. Aku orang nggak pernah takut diapain, terus nggak pernah takut kalau kita ngeliat kita. Tapi ya kita harus berani. Aku sih pas lihat Ria Ricis sebenarnya, Ria Ricis berubah penampilan, cakep, jadi aku mau. Sampai akhirnya mau hidung sendiri ada perubahan dari mungkin lebih seperti aku apa? Operasi tidak merubah tekstur muka. Kan ada orang yang kenal orang, ada yang semuanya artis bayangin dia sampai cakep banget. Di boneka aku tidak mau mengurangi tekstur muka aku, tetap natural. Jadi natural. Bodo amat orang jadinya ngatain aku katanya nggak bagus katanya. Tapi aku happy, ini aja udah berubah muka aku, ada orang nggak kenal juga kemarin tapi nggak apa-apa. Masalah rezeki aku juga nggak, insya Allah kasih rezeki. Maupun dalam aktivitas sehari-hari. Kalau ditarik ke belakang nih, sebenarnya Mpok Eli emang udah pernah membahas soal penampilannya sejak beberapa tahun lalu. Saat itu ia mengungkapkan bahwa dirinya hanya melakukan tindakan pada gigi berupa pengikisan bukan operasi yang mengubah bentuk wajah secara keseluruhan. Karena itulah selama bertahun-tahun ia mengaku belum tertarik melakukan operasi yang bisa membuat wajahnya berubah drastis. Aku orang yang sangat pede, aku sangat orang percaya diri. Capek inahan orang, gagal rumah tangga, mau cari rezeki juga, hidup baru, sakit hati sama laki ada juga. Tapi aku niat ini bukan untuk cari laki. Allah ngasih jalan, ternyata aku dapat jadi brand ambassador travel umroh. Setelah ini aku bukan cari laki, jadi dapat rezeki dari Allah yang jadi Namun kali ini keputusannya berbeda. Mpok Eli menjelaskan bahwa operasi hidung yang dijalaninya tetap mempertahankan ciri khas wajahnya.
Ia ingin orang-orang tetap langsung mengenalinya saat bertemu. Baginya tujuan utama bukan untuk mengubah identitas, tetapi membuat penampilannya terlihat lebih segar tanpa menghilangkan karakter wajah yang sudah melekat selama puluhan tahun berkarir di dunia hiburan. Usai menjalani prosedur, Mpok Eli mengaku harus menjalani masa pemulihan yang disiplin. Bengkak di area hidung masih terlihat sehingga hasil akhirnya belum sepenuhnya tampak. Ia pun meminta publik bersabar karena bentuk hidung baru biasanya akan terlihat lebih natural setelah proses penyembuhan selesai. Meski masih dalam tahap pemulihan, rasa percaya dirinya sudah mulai tumbuh. Bahkan ia optimis penampilan baru akan menjadi semangat baru untuk berkarya dan membuka peluang rezeki yang lebih luas. Dari kebahagiaan Mpok Eli yang baru aja selesai operasi, terselip cerita sedih. Ternyata menurut pengakuannya sang anak sepertinya kurang setuju dan menilai sang mama hanya mementingkan dunia padahal sudah tua. Sepadan, anak cantik, mah cantik sebenarnya. Cuman aku dibilang mama kok urus dunia terus sih, udah tua juga. Dia nggak paham. Dia masih butuh uang aku kan, masih butuh dari aku. Seharusnya Ulfi ngerti. Mamanya sendiri selama ini, mamanya gagal nikah terus. Mungkin dengan aku operasi hidung, mungkin rezeki aku bertambah kata orang ini. Ntar rezekinya berkurang, aku tidak takut. Selama masih ada Allah yang bantu aku. Aku misalkan di TV pun aku nggak jadi, katanya ntar kurang loh di TV, katanya nggak diundang-undang lagi. Oh tenang aja, aku bukan takabur. Selama masih ada jalan, kita usaha. Ya, aku bilang aku nggak jawab Ulfi karena aku takut dia jadi durhaka sama aku. Aku nggak mau ngebales anakku, cuman doain mama aja Pi, gitu aja. Itu lumayan lama nggak kemarin? Hah? Buat minta izin ke Ulfi lumayan lama. Nggak cuman doain mama ya sehat-sehat ya Pi, mama mau operasi hidung. Mama kok mikirnya dunia aja sih, udah tua katanya dia gitu kan. Berarti kan dia ada tanggapan. Cuman aku nggak mau balas dia untuk biar dia tidak jadi anak durhaka gitu aja. Kalau kita lawan-lawan kan berarti kan dia ngelawan aku. Gak apa-apa, itu bentuk sayang anak kan. Sebelum akhirnya ambil keputusan operasi, Mpok Eli juga memberanikan diri menanyakan kepada Ustadz dan sekaligus membungkam mulut netizen yang gak segan-segan ngehujatnya. Aku ketemu banyak Ustadz ya, dosa nggak aku untuk merubah hidung aku? Kalau untuk perbaiki diri, Allah ya, Allah yang menentukan dosa kita atau enggak itu Allah, bukan manusia. Karena aku kesel nih, manusia cuma menghujat, mengatain dia diri sendiri nggak ngaca, gitu loh. Udah bener belum kalau udah ngatain aku? Jadi kalau misalkan aku emang dosa, aku emang salah, aku yang nanggung, bukan di netizen. Andaikan Allah marah sama aku, pasti Allah udah marah aku yang dimarahin sama Allah, bukan kalian. Bukan aku doang yang OP. Kenapa yang cantik gak dihujat? Malah aku seharusnya yang di OP, kok aku juga dihujat? Masih kurang puas dia ngatain aku, katanya bukan hidung lu yang di OP, gigi lu katanya. Oke, tantangan netizen aku terima. Seperti yang sudah-sudah, keputusan ini juga menuai beragam komentar dari netizen. Ada yang memuji keberanian Mpok Eli dan mendukung pilihannya selama dilakukan atas keinginan sendiri. Ada pula yang mengkritik dan mengaitkannya dengan pandangan pribadi mengenai perubahan penampilannya. Menanggapi komentar tersebut, Mpok Eli menegaskan bahwa setiap orang memiliki pilihan masing-masing atas tubuhnya dan berharap perbedaan pendapat disampaikan dengan cara yang saling menghormati. Dan pastinya nih, netizen terbagi dua, ada yang pro dan kontra. Yuk kita lihat komen-komennya. Kok makin cantik sih? Menyala empok. Cakep bener pok. Wow, amazing, cantik. Masya Allah, cakep banget yang. Nah netizen juga ada yang julid nih. Hidungnya setinggi jembatan Ancol, tapi kok miring? Mahal-mahal tapi sama aja hasilnya. Kenapa nggak dari muda aja bun? Nah, yang buat publik makin penasaran, Mpok Eli juga mengungkapkan bahwa dirinya masih memiliki rencana perawatan lain di masa mendatang, termasuk tindakan pada area rahang dan gigi agar senyumnya semakin rapi. Tentu aja keputusan itu kembali mengundang beragam reaksi dari netizen. Nah, di balik rasa bahagia dan percaya dirinya, Mpok Eli juga mengungkapkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk prosedur tersebut nggak sedikit, yakni hampir menyentuh angka 100 juta. Meski begitu, ia menganggap sebagai
berinvestasi untuk dirinya sendiri setelah mempertimbangkannya dengan matang. Oke Selebtubers, terlepas dari pro dan kontra yang muncul, satu hal yang paling terlihat adalah keberanian Po Eli untuk mengambil keputusan yang menurutnya terbaik bagi dirinya sendiri. Nah Selebtubers, kalau menurut kamu nih, selama dilakukan dengan aman dan atas pilihan pribadi, apakah prosedur estetika ini untuk meningkatkan rasa percaya diri adalah hak setiap orang? Yuk komen di bawah ini ya. Oke Selebtubers, jangan lupa like, share, dan subscribe Selebtub TV. Sekian dulu videonya, see you, bye-bye.